Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Ustadz, apa betul berkorban ayam jago itu boleh dan sah? Saya tanya kepada beliau, Bapak dengar dari mana? Gitu. Ada, saya pas pulang kampung mengikuti pengajian. Maka sang kiai mengatakan, silahkan pas hari raya Idul Adha menyembelih ayam jago. Makanya saya tanyakan kepada Ustadz. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nampak lucu. Karena mungkin bagi kita yang belum tahu, ini luar dari kebiasaan. Nah, bagaimana sekarang? Berkorban dengan menyembelih ayam jago, sah apa tidak? Mari kita simak bersama-sama satu fatwa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikemukakan faidatun an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, amin. Anahu, bahwa sesungguhnya yakfi, cukup. Cukup berarti sah, cukup berarti berpahala. Fil udhiyati, dalam penyembelihan hewan kurban. Apa yang cukup? Iraqatud dami, mengalirkan darah. Darah binatang yang disembelih. Walau min dujajatin, meskipun yang disembelih itu adalah ayam jago. Wa awazin, jenis binatang lain. Berarti kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berani pasang badan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban ayam jago itu sah. Yakfi fil udhiyah iraqatud dami, mengalirkan darahnya itu sudah dikategorikan berkorban. Ini luar biasa. Loh, siapa Ibnu Abbas itu kok begitu beraninya? Padahal dari literatur tulisan-tulisan hadis itu kita tidak menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan bahwasanya korban itu onta, sapi atau kambing domba. Nah, beliau mengatakan boleh dujajah, ayam jago. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agar kita tidak salah dalam menilai, mari kita simak dua hal saja dari sekian banyak keutamaan sahabat Ibnu Abbas yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sahabat Ibnu Abbas itu memang pejuang tangguh dalam menuntut ilmu. Pejuang tangguh dalam menuntut ilmu. Bahkan ada yang menjuluki seorang alim, menjuluki beliau penggila ilmu. Saking luar biasanya dalam menuntut ilmu. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat, bahkan satu-satunya sahabat yang spesial secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan dengan doa apa? Ya Allah, berilah dia, yaitu sahabat Ibnu Abbas, pengertian tentang ilmu agama. Satu. Yang kedua, ya Allah, berikan juga dia ilmu tentang tafsir Al-Quran. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan legalitas terhadap penafsiran Al-Quran oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan di bidang hadis, sahabat Ibnu Abbas itu adalah periwayat terbanyak kelima setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa yang disampaikan pasti benar. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan
bahwasannya dalam beragama, dalam mengamalkan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Pegang teguhlah apa yang dari aku dan apa yang dari sahabat-sahabatku. Sahabat Ibnu Abbas begitu rekat. Bukan hanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu adalah putra paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Maka dari dua sisi ini, meskipun apa yang beliau sampaikan itu tidak langsung seperti yang disampaikan oleh Nabi, tapi Nabi memberikan jaminan legalitas. Ibnu Abbas adalah orang pertama yang diwisuda untuk mentafsirkan Al-Quran. Sahabat kelima terbanyak yang meriwayatkan hadis setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau pegang teguh apa yang dikemukakan beliau itu benar sesuai dengan nasihat dan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang memegang teguh apapun yang dari aku dan juga dari para sahabat-sahabatku, termasuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mengamalkan berkorban ayam jago itu sah, tidak diragukan lagi. Nah, bagi siapa lah ini yang perlu kita renungkan? Bagi kita yang mampu onta ya tentu onta. Bagi kita yang mampu sapi ya sapi. Bagi kita yang mampu domba ya domba, kambing ya kambing. Jangan menurunkan kualitas keimanan kita yang semula kambing, lalu setelah tahu fatwa dari sahabat Ibnu Abbas ini lalu menurunkan kualitas imannya dengan tak ganti saja untuk nyembelih seekor ayam jago begitu. Enggak. Maka dulu waktu saya ngaji, setidaknya beliau Ustadz menjelaskan begini. Siapa yang boleh mengamalkannya? Yang boleh mengamalkannya pertama adalah orang yang memiliki kemauan kuat untuk berkorban tapi tidak cukup kemampuan. Kemauannya kuat, kemampuannya belum. Untuk apa? Mungkin seekor kambing. Untuk apa? Mungkin sepertujuh sapi. Silahkan ayam jago. Yang kedua, mungkin orang sudah mampu membeli kambing. Ternyata kambingnya mati. Kenapa? Pas dibawa di tengah perjalanan, kendaraan yang membawa kecelakaan. Mati kambingnya. Waduh. Ya, daripada tidak ada darah yang mengalir untuk kukorbankan ayam jago jadi. Yang kedua, contoh selain itu. Dicuri. Sudah ada, esok hari mau dipotong, malah tidak ada, hilang, dicuri. Atau tidak dicuri, pas turun dari truk atau dari pick up, turun, loncat, kakinya patah. Kita tahu bahwa korban dengan binatang yang cacat itu tidak sah. Ya sudah, ganti saja dengan ayam jago. Dan itu sah. Sekali lagi dicatat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk meneladani Rasul dan para sahabatnya, dan kita diberi kemampuan yang utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang belum dimampukan untuk kambing dan seterusnya, ayam jago menjadi solusi. Yang terpenting adalah iraqatut dam. Ada mengalirkan darah di hari raya Idul Adha. Agar supaya kita selaras fasalli setelah sholat Idul Adha li rabbika wanhar, lalu itu sembelih. Meskipun yang disembelih adalah ayam jago. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita ukur. Kalau ukuran kemampuan kita adalah kambing, adalah sapi, adalah onta, jangan ambil yang ayam jago. Istilahnya kalau kita mampu BPJS kelas 1 ya jangan kelas 3 lah. Kelas 3 itu biarkan untuk yang lain. Kalau kita mampu pertamak ya beli pertamak lah, jangan premium. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.